Alhamdulillah, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ataupun memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu, yaitu bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilmalana allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, kita ini ya. Ibu, ini saya lagi share screen. Nah, apakah sudah tampak belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Nah, ini ada sedikit latihan ya. Yang pertama yaitu adalah hati al-kalimah. Ini. Hati al-kalimah al-munasibah fi hadin nuqat al-fariqah bi kalimati ma baina zalika wa tilka. Nah, yang pertama ada zalika, ini apa, musalasun zalika atau tilka? Salasun dalika. Zalika. Habis itu mibrotun zalika atau tilka? Tilka. Habis itu minkolatun zalika atau tilka? Tilka. Habis itu jarun zalika atau tilka? Zalika. Habis itu muasyirun zalika atau tilka? Zalika. Nah, selanjutnya akmil hadil ajwibah at-taliyah. Lengkapilah jawaban-jawaban di bawah ini, ya. Yang pertama di situ ada haluna miknasatun. Naam. Bagaimana menjawabnya? Naam. Hadza miknasatun. Nah, di situ bukan hadza ya, tapi tertulis huna. Oh, huna. Ya, tulisnya ya huna lagi. Oh. Huna miknasatun. Nah, terus selanjutnya hal huna masjidun. La. Bagaimana jawabnya? La. Bal huna Madrasatun. Baik. Selanjutnya
Halil faslu huna, apakah kelas di sini? La. La. Bagaimana? Bal. Ah, Bal. Huna. enggak kemarin penjelasan. Bal. 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 Huna al masjid. La balil faslu hunaka. La bal huna. Bal al faslu hunaka. Hunaka Bal faslu hunaka. Bal faslu hunaka. Kita lihat ya, itu hunanya di awal atau di akhir. Di akhir. Kalau misalnya hunanya di awal, berarti itu kalau misalnya na'am atau la, itu yang bisa diubahnya itu berarti bendanya ya, atau tempatnya yang diubah. Kalau jawabannya la. Tapi kalau misalnya hunanya di akhir, itu yang diubah itu bukan bendanya, tapi yang diubah itu adalah posisinya, hunanya ini. Ya. La bal al faslu hunaka. Misalnya pertanyaannya yang hal huna masjidun, apakah di sini masjid? Tidak, tetapi di sini kelas ya, sekolah. Nah, itu yang ditanyakan adalah terkait jadi nama bangunan yang ada di sini itu apa gitu kan? Oh tidak, yang di sini bukan masjid tetapi sekolah kan? Nah, itu yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan bangunannya ya. Nah, tapi kalau misalnya halil fasluhuna, apakah benar kelas itu di sini? Beda kan ya? Nah, itu kan posisi. Jadi bendanya sudah pasti kelas, tapi dia bingung antara di sini atau di sana, ya kan ya? La fasluhunaka. Oh, bukan di sini tapi di sana. Ya. Baik, saya foto dulu. Ini mana ya? Level 1 Bu ya. Baik. Ini kita stop share. Kita ini ya Bu ya, kembali merujuk kepada buku. Bentar Bu. Ini mana aja. Aduh. Kenapa ya? Baik. Nah, insya Allah pada hari ini ya kita akan mempelajari yaitu terkait apa? Terkait harful jar wa dzuruf. Ya, apa Bu? Harful jar wa dzuruf. Harful jar wa dzuruf. Apa itu harful jar wa dzuruf? Harful jar wa dzuruf itu adalah ya huruf jar dan azuruf. Ya, apa maksudnya daripada huruf jar? Ya, harful jar. Harful jar adalah huruf ya, sebuah huruf yang mana menjadikan kosakata setelahnya menjadi kasroh.
Nah, itu adalah pengertian daripada harful jar. Ya. Harful jar itu adalah sebuah huruf yang mana menjadikan kosakata setelahnya menjadi kasroh. Nah, itu untuk dasarnya dulu ya, meskipun ada beberapa keterangan tapi seiring jalannya waktu. Nah, adapun zuruf itu adalah kata keterangan ya. Kata keterangan bisa kata keterangan tempat, bisa kata keterangan waktu, tapi yang kita pelajari sekarang lebih kepada kata keterangan tempat. Nah, gitu ya. Kayak misalnya waro'a di belakang, ya kan ini keterangan tempat Bu ya. Baina di antara, tahta di bawah. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Akan tetapi jika huruf zuruf tersebut itu didatangi setelahnya itu sebuah kosakata, maka fungsinya sama seperti halnya harful jar, yaitu senantiasa menjadikan kosakata setelahnya menjadi apa? Kasroh. Kasroh. Ini azan dulu Bu ya, sebentar. Iya. Ya, Ustaz.
Baik, Bu. Ini udah azan. Baik, ini apa namanya? Harfu jar. Nah, ini sebenarnya harfu jarnya sedikit ya, hanya 2 ya yang tertera. Jadi saya izin alihkan kepada apa namanya daftar daripada harfu jar yang lebih lengkap, Bu ya. Ini saya stop share dulu. Baik, sebentar Bu ya. Ini nah, ini Bu, ini contohnya. Ya. Nah, ini ada beberapa huruf jar ya. Nah, kita akan mempelajarinya. Nah, yang pertama itu ada apa? Dari mana kita mulai? Dari ilah aja ya. Dari ilah. Ya, di sini ada pertama ilah. Ya, ilah itu artinya apa? Ke. Ya. Ke. Ya, artinya apa ilah? Ke. Contohnya misalnya ana azhabu ila al-masjidi. Nah, ini adalah contoh daripada ilah ya. Saya pergi ke masjid ya. Nah, kita lihat di sini ya, ila al-masjidi. Ya, di sini itu diharuskan kasroh ya kan? Nah, selanjutnya itu ada min. Min itu apa artinya? Itu artinya dari. Ya. Nah, misalnya contohnya narji'u. Ya, Ustaz. Belum sempat difoto ya Ustaz tadi ya? Ah? Belum sempat difoto contohnya yang ila tadi. Enggak, bukan hilang Bu. Itu masih ada, belum. tapi ketutupan aja. Oh, ketutupan. Iya. Ahmadu yarji'u ila min ya min al-bait min al-madrasati. Ya, jadi ini kurang roh. Ahmad pulang dari sekolah ya. Ahmad yarji'u minal madrasati ya kan? Itu kasroh ya kan? Nah, itu dari. Habis itu ada li. Li itu antara untuk atau kepunyaan ya, kepemilikan ya. Contohnya hadzal kitabu lil ustazi ya. Buku ini hadzal kitabu lil ustazi. Nah, seperti ini ya. Nah, buku ini milik Ustadz. Hadzal kitabu lil ustazi ya kan. Nah, ini lihat yaitu dengan adanya
kasroh. Ya, setelah apa? Setelah la ya, setelah huruf lam. Tapi itu dibacanya li ya. Jadi bukan la tapi dibacanya li. Nah, selanjutnya itu ada ka. Ya, ka itu artinya seperti ya. Contohnya misalnya wajahmu bagai seperti rembulan. Ya. Wajhuka al komari. Ya, wajahmu bagaikan atau seperti rembulan. Ini apa namanya? Nggak bisa dikasrohin, harus di manual ya. Nah, seperti ini ya. Wajhuka kal komari. Wajahmu bagaikan rembulan. Habis itu ada ba ya, tapi dibacanya bi ya, dibacanya bi. Bi itu artinya dengan ya. Contohnya yaitu adalah nakulu bil yadi. Ya, kita makan dengan tangan. Ya, mungkin ditambah nakulu arruza bil yadi. Arruz itu artinya ini nasi. Ya. Nakulu arruzza bil yadi. Nah, kita makan nasi menggunakan atau dengan tangan ya, bil yadi. Nah, selanjutnya ruba itu melihat kepada keadaan ya, itu bisa berartikan banyak, bisa berartikan sedikit ya. Contohnya biasanya ini berada di awal ya. Rubban nasi yadhhabuna ila al-masjidi. Ya, banyak orang yang pergi ke masjid. Itu kita lihat ya, rubban nasi. Jadi bukan nasa, bukan nasu, tapi an-nasi. Terus selanjutnya itu ada fi. Ya. Fi itu artinya di atau di dalam. Contohnya yaitu yajlisu at-thalibu fil fasli, yaitu seorang murid duduk di dalam kelas. Nah, gini ya, seorang murid duduk di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu ada ala ya. Ala itu artinya di atas. Tapi apa maksudnya di atas? Di atasnya itu secara menempel ya. Jadi maksudnya di atas itu di atasnya menempel. Kan ada di atas yang menempel, ada di atas yang tidak menempel. Contoh yang misalnya di atasnya menempel. Nah, ibu menaruh
pulpen di atas meja. Nah, itu mejanya menempel atau tidak nempel ke meja? Nempel. Nempel ya. Terus habis itu contohnya yang tidak menempel, lampu di atas lantai. Nah, lampunya tuh nempel nggak di lantainya? Tidak. Tidak. Ya, tapi kan itu nempel ke ini ya, apa ke atap ya kan, ke langit. Tapi kalau di atas lantainya tidak nempel ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya al-qalamu alal maktabi, yaitu adalah pulpen berada di atas meja. Nah, seperti ini ya. Habis itu ada an. Ya. An itu bisa dari atau tentang. Ya, bisa dari atau tentang. Tapi sebenarnya dalam penggunaannya lebih banyak ke tentang. Ya, misalnya saya berbicara tentang kehidupan saya. Ya. Ana atakallamu an hayati. Ya. Atau tentang cerita kehidupan saya, ya, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ini salah. Atakallamu an hayati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berbicara tentang kehidupan Rasulullah. Nah, ini ya. Nah, ini Rasulillah an hayati, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi huruf jar yang tertera di sini ada berapa jumlahnya? Ada 9, ya kan ya? Yaitu ila, ke, min dari, li untuk atau kepunyaan, ka seperti, bi dengan, habis itu ruba banyak atau sedikit, fi di atau di dalam, ala di atas, an dari atau tentang, ya. Ini mungkin bisa Bu ya menghafalnya Bu. Saya beri waktu 5 menit bisa? Bisa ya. Coba Ibu hafal hanya sebatas huruf-huruf jar dan artinya saja ya. Nah, nanti saya tanyakan apa bahasa Arabnya ke, ila. Nah, gitu ya. Baik. 5 menit Bu ya. Dari sekarang silakan Bu.
1 menit lagi ya. Mulai tanya-tanya satu-satu. Udah Bu ya? Sudah? Bu? Sudah Ustaz. Sudah. Kita tutup ini ya. Insya Allah. Ya. Merah semua. Baik, saya tanya satu-satu. Jangan lihat HP ya. Itu kan di HP udah saya foto. Baik, pertama Ibu Eli. Ya Ustaz. Apa bahasa Arabnya dari? Min. Min, betul. Habis itu Ibu Yuniarti. Ya, Ustaz. Apa bahasa Arabnya yaitu untuk atau kepemilikan, kepunyaan. Li. Betul. Habis itu Ibu Ani Rohimah. Ya, Ustaz. Apa bahasa Arabnya seperti? Kak. Kak, betul. Habis itu Ibu Dwiana belum ya? Ada Ustaz. Ya, apa bahasa Arabnya di dalam? Fi Ustaz. Fi. Habis itu Ibu Wahdina. Saya Ustaz. Apa bahasa Arabnya yaitu tentang? Aduh. Tentang? An. Ya betul. Habis itu Ibu Dian Puspita. Iya Ustaz. Apa bahasa Arabnya di atas tapi nempel? Ya di atas nempel Ala. gitu ya. Ala Ustaz. Ala Ibu Irma. Ya, Ustaz. Apa bahasa Arabnya ke? Ila. Ila, betul. Ibu Masriah. Ya, Ustaz. Apa bahasa Arabnya banyak atau sedikit? Rubba. Ruba, betul. Terus Ane Dewi. Ya, Ustaz. Apa bahasa Arabnya? Ini pernah udah habis semua ya. Dengan belum ya? Dengan bi. Betul. Bapak Rahmat. Ustaz, ya Ustaz. Apa bahasa Arabnya yaitu ke? Ila. Ila. Terus Bu Lilis. Ya Ustaz. Apa bahasa Arabnya dari? Min. Ya, sudah semua ini. Insya Allah sudah. Sudah ya, nggak ada yang terlewat. Baik. Kita tutup ini Bu ya. Bu. Iya. Ya Ustaz.
Jadi sudah difoto ya. Ya Ustaz. Baik, kita lanjut ke buku. Nah, ini nah, kita sekarang akan melengkapi dengan mempelajari harfuz zuruf ya. Zuruf itu adalah kata keterangan ya, kata keterangan. Nah, di sini mengerucutnya kepada kata keterangan tempat atau posisi ya. Nah, di situ ada berapa? Di sini yang tercantum ada 5 ya. Yang pertama itu fauqo. Fauqo itu apa? Di atas tapi tidak nempel ya. Jadi kalau misalnya di atas tapi nempel itu ala. Kalau tidak nempel itu fauqo. Ya betul. Habis itu ada tahta. Tahta itu artinya di bawah ya. Kebalikannya di atas. Habis itu ada baina. Baina itu artinya di antara. Nah, kalau baina itu biasanya harus menyebutkan 2 benda. Ya, misalnya buku tersebut di antara meja dan kursi. Nah, jadi di antaranya itu setelah di antara itu harus menyebutkan 2 benda. Dan 2 bendanya itu dua-duanya harus kasroh juga, tidak cukup satu yang kasroh, itu ya. Nah, terus habis itu ada di belakang. Nah, di belakang itu bahasa Arabnya adalah waro ya, waro'a. Nah, habis itu untuk di depan itu bahasa Arabnya adalah ama ya. Di depan bahasa Arabnya ama ya. Jadi waro'a itu di belakang ya. Nah, kebalikan daripada waro'a adalah amama ya, seperti itu ya. Baik, di sini udah dapat difahami untuk jenis-jenisnya, macam-macamnya. Insya Allah. Baik, kita lanjut Bu ya. Ini saya hapus. Nah, kita lihat ya, kita lihat ke bawahnya dulu ya. Ini adalah contoh-contoh daripada kosakata yang sudah didahului oleh harfu jar ya, huruf-huruf jar dan juga huruf zorof ya. Kita lihat untuk di harokat-harokat akhirnya Bu ya. Nah, di sini kita lihat ya kan. Apakah ada salah satu dari semua harokat ya yang saya kotaki ini, adakah satu saja yang tidak kasroh? Ada Semua nggak? kasroh. Tidak ada. Satunya. Oh ya, tidak. Tidak ada. Ya, semuanya kasroh. Sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu adapun fungsi daripada harful jar ya, itu adalah bagaimana menjadikan kosakata setelahnya menjadi kasroh. Ya, berikut pula dengan az-zorof ya. Jika zorof itu dia didampingi oleh kosakata setelahnya, maka kosakata setelahnya pun itu menjadi kasroh ya, fungsi yang sama dengan huruf jar gitu Bu ya. Baik.
Selanjutnya kita akan membaca beberapa kosakata. Yang pertama itu adalah guru ya. Guru itu ustaz. Sebenarnya guru itu bahasa Arabnya cukup banyak ya. Ada ustazun. Kalau di Timur Tengah, ustazun itu sebutan untuk profesor, Bu. Jadi kalau misalnya profesor, doktor, nah misalnya gitu ya. Profesor Dr. Ahmad, ya berarti Al-Ustadz Dr. Ahmad. Nah gitu. Jadi Al-Ustadz itu di Timur Tengah untuk sebutan ini ya, profesor. Nah, di sini selain Ustadz, ya kalau di kita ya Ustadz ya sebagai guru agama ya. Nah, kalau misalnya selain daripada al-ustadz ada apa? Ada al-muallimu. Ya. Habis itu ada al-mudarrisu. Habis itu ada apa lagi? Ada asy-syaikhu. Ini adalah beberapa kosakata yang berkaitan dengan apa? Dengan guru. Ada al-mursyidu. Nah, mungkin segini dulu ya. Jadi ada al-ustazu, ada al-muallimu, ada al-mudarrisu, ada asy-syaikhu, ada al-mursyidu. Di belakangnya aja ya. Depannya nggak cukup. Baik, itu semua artinya guru. Selanjutnya sumur. Sumur itu bahasa Arabnya bi'run. Ya, bahasa Arabnya bi'run. Habis itu ada murid. Murid itu tilmizun. Ya. Nah, tolib juga murid di samping tilmizun itu bisa diartikan dengan tolibun. Tolibun. Selanjutnya itu ada kantor. Kantor itu bahasa Arabnya diwanun. Ya, diwanun. Nah, ini ada selain bahasa Arab daripada diwanun, yaitu maktabun. Jadi maktabun itu bisa berartikan meja, bisa berartikan kantor. Ya, kalau di bahasa Arab lebih kemana? Lebih ke al-maktab. Ya. Misalnya saya mau pergi ke kantor dosen ini, nah maka itu pakainya maktab ya. Ana azhabu ila maktabi ad-doktur gitu ya. Jadi bisa maktab, bisa diwan. Habis itu ada kalender. Kalender itu bahasa Arabnya ruznamatun ya. Ruznamatun. Nah, tapi ruznamatun tepat benar, tapi ada yang lebih sering digunakan. Yang lebih sering digunakan itu adalah taqwimun. Ya, yang lebih sering digunakan adalah taqwimun ya. Taqwimun itu artinya kalender ya. Habis itu ada tempat tidur. Tempat tidur itu ini bukan kasur ya. Kasur itu beda lagi. Maksudnya kepada tempat tidur adalah ranjang ya. Jadi ranjangnya itu adalah yang dimaksud daripada tempat tidur ya. Kalau kasur sudah beda lagi ya. Nah, tempat tidur atau ranjang bukan ya?
Nah, itu adalah bahasa Arabnya sarirun. Ya, sarirun itu artinya tempat tidur atau ranjang. Ya, tempat tidur atau ranjang. Sarirun. Nah, itu bisa terus apa bahasa Arabnya kasur? Bahasa Arabnya kasur adalah firoshun. Ya, firoshun itu kasur, untuk ranjang sarirun. Ya. Firoshun kasur, ranjang sarirun. Itu ya. Nah, selanjutnya itu ada bahasa Arab daripada peti atau lemari. Itu bahasa Arabnya sundukun. Ya. Sundukun. Sundukun. Ya. Sunduk itu artinya lemari, bisa peti atau bisa kotak. Nah, untuk lemari itu dia bisa sundukun, bisa juga yang lain. Itu ya, apa namanya, uniknya bahasa Arab. Jadi ada satu kosakata dia punya beberapa bahasa Arab gitu. Punya berapa kosakata. Ya, tapi artinya sama. Kalau di kita kan kalau udah satu ya satu aja gitu kan, Bu ya. Nah, lemari itu selain sundukun itu adalah khizanatun. Iya, khizanatun. Ya. Baik. Selanjutnya itu ada bantal. Bantal itu artinya mihoddatun. Nah, ini ada dua bantal ya. Bantal mihoddatun, terus bantal juga wisadatun ya kan? Terus gimana ini? Nah, untuk mihoddatun itu tidak hanya bantal, tapi bisa diartikan guling juga. Ya, bisa diartikan guling. Di sini ada yang tidurnya suka pakai guling? Guling. Tapi kalau wisadatun itu artinya bahasa Arabnya bantal saja. Artinya bantal saja. Tapi kalau kalau mihoddatun itu bisa bantal, bisa guling. Tapi kalau misalnya wisadatun itu hanya untuk bantal saja, gitu ya. Nah, selanjutnya ada mimbar. Mimbar itu bahasa Arabnya minbarun. Ya, minbarun. Habis itu ada meja. Meja itu bahasa Arabnya mindodatun. Nah, ini maksudnya meja apa ini? Mindodatun itu maksudnya adalah meja besar, ya. Meja besar. Gimana tuh meja besar? Ya, jadi meja yang berukuran besar itu apa namanya diartikannya dengan mindodatun. Tapi kalau meja biasa ya itu diartikan maktabun. Ini seingat saya waktu di pondok, Bu ya. Waktu di pondok itu mindodatun, itu meja besar. Ya. Baik. Selanjutnya itu ada yang terakhir ada wisadatun. Ya, wisadatun itu artinya juga bantal. Ya, apa bedanya antara mihoddatun dan wisadatun? Apa artinya? Mihoddatun bisa bantal atau guling. Ya, mihoddatun itu bisa bantal, bisa guling. Tapi kalau wisadatun bantal saja.
Bantal saja. Gitu ya. Baik, ini saya foto Bu ya. Ustadz Afwan, Ya. apa namanya, kalau bantal kursi itu berarti lebih disebutnya wisadatun daripada miqaddatun. Bantal kursi. Iya, Oh, yang bantal-bantal. kursi ada bantalnya itu. Iya. Ya, lebihnya wisadatun aja, Bu. Tapi kalau saran saya lebih baik Ibu mengartikan miqaddatun biar enggak ini ya. Biar apa? Biar ada perbedaan gitu antara bantal dan guling. Jadi Ibu mengartikan miqaddatun itu dengan guling, wisadatun dengan bantal. Oh. Ya, takutnya nanti ketukar-tukar gitu ya. Boleh tanya Ustadz? Ya, silakan Bu. Tentang min tadi ya, belum agak mundur lagi, punten. Apakah selalu kasroh? Jadi seandainya ada dalam surat Al-Hadid ada wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Nah, terus ada juga di Al-Hadid juga ada yang bukan min qablu tapi min qabli. Jadi contoh la yastawi minkum man anfaqa min qabli. Nah, itu apa tuh bedanya, Ustaz? Ya, jadi itu hukum Al-Quran, Bu ya. Terkadang hukum Al-Quran itu berbeda dengan perihal apa? Dengan perihal kaidah nahwu dan sorof. Ya, terkadang seperti itu. Tapi kalau misalnya menyesuaikan dengan kaidah yang resmi, itu diharuskan kasroh. Ya, seperti itu ya. Dan juga apa namanya? Itu min qablu ya. Kadang ada min qablu, ada kadang min qabli gitu. Iya. Itu ya, soalnya hukum Al-Qur'an itu berbeda dengan terkait apa? Dengan terkait ya ini dengan kaidah nahwu. Karena siapa pencipta nahwu itu? Pakar ilmu tajwid. Iya, maksudnya manusia kan? Ya manusia. Tapi yang maksudnya yang menfirmankan Al-Qur'an itu manusia atau Allah? Allah. Nah, makanya gitu ya, itu ada rahasia di situ. Nah, terkadang apa dalam sisi kaidahnya pun itu apa namanya? Ya, tidak mesti. Artinya dalam hal nahwunya itu kaidahnya sesuai daripada kaidah nahwu karena nahwu sendiri itu buatan manusia. Ya. Tapi nanti tapi kalau untuk hal resminya itu diharuskan kasroh ya. Memang ada yang tidak kasroh, nanti Ibu belajar di level 2 atau 3. Itu terkait dengan minasorof ya. Mamnu minasorof. Apa itu artinya mamnu minasorof? Mamnu minasorof itu adalah keadaan yang dilarang kasroh ya, seperti itu ya. Nanti itu akan Ibu belajar di level 2 atau 3 ya. Tapi lebih ke level 3 Bu ya. Nah, itu seperti apa? Ada ismu tafdil ya. Ismu tafdil itu apa? Ismu tafdil itu adalah dengan pola af'al ya. Nah, kalau misalnya seperti ini dia dilarang kasroh ya, af'alu. Habis itu ada yaitu ismul alam. Ada ismul alam. Ismul alam itu seperti halnya nama orang Ahmadu, Ibrahimu. Nah, itu misalnya di Ibrahima, bukan di Ibrahimi. Ya. Nah, ini nanti belajarnya di mana? Kalau nggak di level 3 ya, kayaknya level 3. Nanti baru akan belajar seperti itu, ya. Baik, Ustaz. Ya. Tapi kalau itu kembalinya bukan ke ilmu nahwu Bu ya, kalau yang apa? Itu kembalinya ke ilmu Al-Qur'an. Ya, nanti saya pelajari dulu. Ini udah di foto belum? Udah ya?
Sudah. Salah, saya salah kirim. Nah, ini belum ya? Ini belum. Baik. Kita lanjut, Bu ya. Ini kita hapus. Nah, ini coba kita baca dan artikan ya. Yang pertama yaitu as-sabburatu wal kursiyu fil fasli ya, papan tulis dan kursi berada di dalam Kelas. kelas. Habis itu al-kurrasatu alal maktabi. Apa artinya ini? Buku tulis berada di atas Di atas Meja. meja. Terus al-maktabu alal ardi. Meja berada Meja di atas bumi. Tanah. Di atas tanah ya. Tanah. Di atas tanah aja ya diartikannya. As-saqfu fawqal maktabi. Apa itu artinya? Sakofu Atap berada di atas meja. meja. Nah, itu kenapa menggunakan fauqa? Kenapa tidak ala? Tidak nempel. Karena atap tidak nempel. Nah, kalaupun nempel ya berarti rumahnya roboh ya. Ya kan ya. Selanjutnya itu al-maktabu tahta sakfi, yaitu Meja di atas. meja di bawah atap. ya. Habis itu al-ardu tahta sakfi. Apa artinya? Tanah di bawah. Tanah di bawah atap. Habis itu al-ardu wal maktabu tahta sakfi artinya Tanah dan meja di bawah atap. di bawah atap ya. Nah, selanjutnya al-ustadzu fil fasli artinya Guru berada di dalam kelas. Habis itu watilmizu fil fasli artinya Dan murid berada di dalam kelas. ya. Selanjutnya al-ustadzu amamat tilmizi artinya Guru berada di murid. Habis itu watilmizu amamal ustadzi artinya Dan murid guru. berada di depan Guru. di belakang. guru. Depan ya, amama Di depan amam. Kayak gitu ya. Baik. Nah, ini terakhir al-ustadzu baina sabburati wal maktabi artinya Guru berada di antara papan tulis Dan meja. Meja. Gitu ya. Kita lihat di sini untuk yang kasroh itu hanya kosakata saburo saja atau dengan maktab juga? Iya. Saburoti. Ya. Dengan maktab juga ya. Berarti Iya. dua kata tersebut itu di kasroh
dikasrohkan, gak hanya salah satunya saja. Terus selanjutnya asaburatu bainal ustadi wal haiti, artinya Papan tulis di antara guru dan guru dan Haid. Haid. Oke, gitu ya. al-haid itu apa? Haid itu dinding, Oh, ya. Dinding. Kan haidun. itu Haid. sama jidarun. Baik, kita akan mempelajari muhadasah. Nah, di sini ada ainal bi'ru, hiya waro'al baiti. Nah, ini kenapa hiya? Kenapa hiya? Nah, ini kalau misalnya muzakkar harusnya apa? Bukan hiya, harusnya Huwa. pakainya huwa, harusnya ya. Harusnya huwa. Tapi ini kenapa hiya? Nah, ini bukan tanpa alasan yang menggunakan hiya, yaitu dikarenakan mengikuti kaidah Al-Qur'an ya. Jadi di Al-Qur'an itu ada ayat wabi'rin mu'attolati wa qasrim masyid. Ya kan, ada nggak Bu itu? Ada nggak ayat Quran wabi'rin mu'attolati wa qasrim masyid? Ada ya? Nah, itu wabi'rin mu'attolatin. Nah, ini. Nah, karena di Al-Qur'an ya, ini sebenarnya muzakkar, tapi karena di Al-Qur'an itu disebutkannya secara muannas, ya. Kalau secara kaidah dia muzakkar, Bu. Tapi kalau misalnya dalam Al-Qur'an itu misalnya dia disebutkannya secara muannas, ya, maka dari situ dalam buku ini dia mengikuti ke dalam yang arah di Al-Qur'an, yaitu sebagaimana wabi'ri mu'attolatin. Nah, itu kan mu'attolatin mu'annas, Bu ya. Kalau muzakkar bagaimana? Wabi'rin mu'attolin. Harusnya tidak ada ta'mar, Bu. Tidak ada ta'mar. Oh, tapi karena di Al-Qur'an itu menganggap bi'run itu sebagai mu'annas, maka ya sudah, di sini dianggapnya mu'annas. Maka dari itu menggunakan hiya dia. Gitu ya. Nah, jadi di mana yaitu sumur? Hiya waro'al baiti. Dia sumur berada di belakang rumah. belakang rumah. Habis itu manfi ad-diwani, siapa yang berada di dalam kantor, ya kan? Man, siapa yang berada di dalam kantor? Fihi ustazun, ya, di dalamnya terdapat guru. Nah, hi-nya ini kembali kemana? Aslinya kembali kepada apa tadi, kantor ya? Ad-diwanin. Kembali kepada ad-diwani. Nah, kalau misalnya ad-diwaninya diganti dengan yaitu al-madrasah, man fil madrasati, bukan fihi tetapi apa? Fiha. Betul, fiha. Di dalamnya, kalau nya itu adalah laki-laki, itu fiha, fihi. Tapi kalau nya itu perempuan, itu fiha. Terus selanjutnya, maza alal haiti, apa yang berada di atas tembok, ya kan, atau dinding, alaihi ruznamatun, apa itu artinya? Di atas ada kalender. Di atasnya terdapat kalender. Hi-nya kembali kemana? Al-haiti. Hi-nya kembali ke al-haiti. Ya. Nah, kalau misalnya al-haitnya diganti menjadi misalnya apa ya?
Pokoknya yang mu'annas ya. Nah, itu bukan alaihi, tetapi apa? Alaiha. Alaiha. Jadi antara hi dan ha gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada maza alas sariri, apa yang berada di atas ranjang. Alaihi mihoddatun, apa artinya? Di atasnya ada Bantal. Ya, bantal atau guling. guling. Hi-nya kembali kemana? Seriri. Sarir. Ya, kalau misalnya mu'annas, asarirnya diganti, maka bukan alaihi, tetapi Alaiha. Alaiha. Oke, selanjutnya itu ainal minbaru, di mana minbar? Huwa fil masjidi, dia mimbar berada di Tidak. Dalam masjid. Terus maza alal mindodati, apa yang berada di atas meja atau meja besar? Alaiha kitabun, apa artinya? Di atasnya ada buku. Di atasnya ada buku. Nah, ini haknya ini kembali kemana? Min Min bodati. Latin. Mindodah ya. Nah, terus ainal mim sahatu, di mana? Yaitu keset ya. Mim sahatu artinya keset. keset. Ya, hiya waro'al babi, dia keset berada di Belakang pintu. belakang pintu. Kenapa hiya? Karena mu'anas Min ya. sahatun Muannas. Habis itu ainat tilmizu, di mana seorang murid, huwa amamal ustazi, dia murid berada di Depan guru. guru. Kenapa huwa? Karena tilmizu ya. Nah, di sini kita bisa mensimpulkan apa artinya huwa dan hiya, artinya dia. Atau kata ganti juga bisa ya. Tapi dalam sisi dia itu dalam bahasa Arab tidak digunakan hanya untuk orang saja ya. Tapi benda juga bisa dikaitkan dengan dia gitu. Jadi bisa juga untuk kata ganti benda atau benda mati itu menggunakan apa? Menggunakan dia. Gitu ya. Ya kan, Bu? Iya. Baik, udah sampai sini, Bu ya. Ya, Ustaz. Saya foto dulu. Baik, kita sudah cukupkan, Bu ya. Ustadz Afwan, kalau Ya. atilmizu dan ustazunya perempuan berarti tinggal ditambah kamar butoh dan dia pakai H gitu ya. Betul, iya betul. Jadi tinggal atilmizatu dan juga al-ustazatu itu ya. Iya betul, Bu. Jazakallah. Ya. Nah, di sini tuh ada yang mana itu hanya memiliki sifat muzakkar saja, ada yang memiliki sifat muannas saja, tapi ada yang bisa diubah-ubah menjadi muzakkar dan muannas. Nah, kalau misalnya untuk benda mati, itu biasanya dia hanya dikategorikan muzakkar saja ataupun muannas saja. Kayak misalnya papan tulis, kan asaburatu, Bu ya. Nah, asaburatu itu kan mu'annas. Nggak bisa kita mengubahnya jadi asaburu, itu nggak bisa ya. Tidak bisa ya.
Kayak al-qalamu kan muzakkar, itu kan benda mati ya. Terus kita nggak bisa mengubahnya menjadi al-qalamatu. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan orang, ya kayak misalnya tadi apa namanya murid ya, at-tilmizu. Nah, itu muzakkarnya. Kalau untuk muannasnya tinggal diubah menjadi at-tilmizatu. Itu kan. Terus misalnya pembantu laki-laki itu al-khodimu, diubah menjadi pengen pembantu perempuan, tinggal ditambah tuh saja al-khodimatu, gitu ya. Kayak polisi bahasa Arabnya albulisu, ya. Tinggal pengen polisi perempuan berarti albulisatu dan sebagainya. Jadi kalau yang berkaitan dengan orang itu dia bisa diubah ke dalam muzakkar dan muannas, gitu ya. Baik. Ada pengecualian yang orang tidak bisa diubah, yaitu siapa? Nah, nabi. Karena nabi itu haknya untuk laki-laki saja, ya. Kalau nabi itu nggak bisa, nggak boleh ya. Baik Bu, gitu Bu ya. Tapi ada nggak orang yang mengaku nabi tapi dia perempuan? Yang nabi bohongan? Ada. Enggak Ya. salah. Ya, itu siapa? Ya Lia Eden. Eden apa Eden? Lia Eden. Ya Lia Eden itu ya. Nah, kurang waras Bu ya kayak gitu. Baik, kita tutup dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadis auda'naka ma'allam tanahu fardudhu ilaina indah hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Sekian, yaitu kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, Afwan izin live terlambat ya. tadi. Pamit. Baik, ya.